Kiai Ibrahim, waktu dan tempat disilakan. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillahilladzi farada alaina asyama fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wal mab'utsu mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajam. Hadirat al-mukarramin wal muhtaramin wal mukarramat wal muhtaramat, wabil khusus para habaib kita yang selalu membimbing kita semuanya dan para ulama-ulama kita. Bersama kita ada Al-Habib Saleh bin Muhammad Bakir Al-Attas, Allah wa mata'ana Allah bitul hayati wa barakati ilmihi wa jihadi wa ta'limi wa amali, amin. Demikian juga Ustaz Kiai Haji Nur Sasi LC, beliau juga pimpinan daripada Forum Ulama dan Habaib Jakarta. Ada juga Ustaz Kiai Haji Sulaiman Rahimin dari MUI Jakarta Selatan, dan tentu juga Ustaz Hamzah Ahmad, pimpinan MUI di Jakarta di Pasar Minggu, dan tentu sahabat kita Ustaz Ahmad Syekhu, dan nanti juga bersama kita Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra Al-Hafidh dari Surabaya, tadi juga dari MUI Bapak Mahya Tambunan, dan juga dari MUI Jakarta Kiai Haji Munhar Mukhtar. Mudah-mudahan semuanya akan selalu bersama kita semuanya. Dan tentu juga kepada Sahibu Al-Masjid, ya, Al Fadil Bapak Haji Madani bin Haji Madali. Kita sampaikan jazakumullah khairan dan doa kita juga kepada keluarga besar beliau dan kepada almarhum Haji Madali dan keluarga besar. Semoga masjid ini dan seluruh yang beliau lakukan, termasuk majlis kita pada malam hari ini, majlis Nisfu Sya'ban, menambahkan juga kebaikan dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita umat Islam luar biasa amat sangat banyaknya. Karenanya menjadi aneh kalau kemudian ada yang memposisikan Islam dan umat Islam itu terkait dengan terorisme, radikalisme, terkait dengan eksklusivisme yang kemudian hanya membawa kepada musibah dan bencana-bencana. Padahal ajaran agama Islam seperti yang Rasulullah sampaikan, seperti pada malam hari ini misalnya, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Syekh Al-Albani, Rasulullah menyampaikan bahwa innallaha la yanzuru fi lailatin min nisfi Sya'ban fayaghfirullahu li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah pada malam nisfu Sya'ban, seperti pada malam hari ini, Allah melihat kepada hambanya dan kemudian mengampuni hamba-hambanya kecuali mereka yang tetap ngotot untuk menjadi orang yang musyrik maupun orang yang tetap menyebarkan kepermusuhan dan atau menyebarkan kesalahpahaman di antara umat, termasuk dua di antara umat manusia. Nah, tentu saja jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah demikian luar biasa kasih sayangnya kepada umat manusia, Rasulullah SAW begitu luar biasa mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang Allah melalui ajaran-ajarannya, di mana Allah pun berkenan untuk pada malam seperti malam nisfu Sya'ban ini untuk kemudian mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya. Tentulah sewajarnya, ya, dan saya kira sangat logis bila kemudian hamba-hamba Allah seperti kita semuanya ini yang sangat mengharapkan ampunan dari Allah SWT, yang sangat mengharapkan berkah daripada atau syafaat daripada Rasulullah SAW, berkah daripada ampunan itu, pastilah kemudian kita tidak menjadi pasif, hanya kemudian memahami bahwa kan Allah mau mengampuni, ya sudah kita tidur saja. Allah mau mengampuni, ya sudah kita nggak usah melakukan ibadah apapun. Allah akan mengampuni, ya sudah kalau gitu saya tidak perlu membaca Al-Quran misalnya, tidak perlu membaca Yasin, tidak perlu membaca Qul huwallahu ahad, tidak perlu membaca surah Al-Ikhlas sampai 3 kali, surah kemudian Al-Mu'awwidzatain. Tidak perlu, toh Allah sudah mengampuni.
Justru sebaliknya, sebagai hamba Allah yang memahami betapa besarnya karunia Allah kepada kita semuanya, betapa hebatnya Rasulullah mengajarkan kebaikan kepada kita semuanya, wajarnya kita malu kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri untuk layak diampuni oleh Allah SWT. Wajarnya kita menjadi ibu kata orang Jawanya gitu ya. Kalau kita kemudian tidak melakukan hal yang terbaik supaya kemudian kita diampuni oleh Allah SWT. Katanya kemudian para ulama menjabarkannya dalam bentuk ada yang kemudian memakmurkan masjid, ada yang kemudian membaca Al-Quran secara lengkap satu Al-Quran penuh gitu ya, 30 juznya. Ada yang kemudian dengan surah Yasinnya, ada yang kemudian dengan Al-Baqarahnya, ada beragam-ragam amalan yang dilakukan. Ada yang kemudian juga dari rumahnya membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Semuanya dilakukan dalam rangka untuk mematut-matutkan diri agar kita wajar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah relasi yang seharusnya terjadi, relasi yang wajar terjadi dan sangat rasional dan sangat sekali lagi hanya orang yang baik saja yang kemudian mengapresiasi kebaikan yang ada. Kalau kemudian kita mempunyai mungkin atasan, mungkin bos, mungkin pimpinan perusahaan, mungkin pimpinan kantor gitu ya, dan dia akan memberikan reward kepada kita, akan memberikan hadiah kepada kita, wajarnya kita mematut-matutkan diri untuk memang wajar disebut mendapatkan hadiah. Nah, seperti dalam konteks inilah pada malam hari ini diselenggarakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, ta'lim pada malam nisfu Sya'ban, agar kita semakin memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak Yasin kita, bacaan Al-Ikhlas kita, Al-Mu'awwidhatain kita, memperbanyak istighfar kita, baik dengan sayyidul istighfar maupun yang lainnya. Supaya dengan cara itu maka doa-doa kita memang dikabulkan oleh Allah SWT. Karena seperti yang kita ketahui, baik dari riwayat sahabi Al-Jalil Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau apa namanya imam kita di Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia berdua yang menyampaikan kepada kita ajaran dan informasi tentang Allah menerima doa hamba-hambanya pada malam-malam, yaitu malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam awal bulan Rajab, malam Jumat, dan malam nisfu Sya'ban. Bila demikian, maka sudah sangat sewajarnya dan kita sangat menyadari begitu banyak hal yang kita perlukan, begitu banyak hal yang kita perlu mohonkan kepada Allah SWT. Karena misalnya masih begitu banyak COVID-19, di mana-mana COVID-19, sampai nanti pun juga mudik Lebaran tidak diperbolehkan. Tapi tentu kalau mudik Lebaran nggak diperbolehkan, wajarnya juga turis-turis juga tidak boleh datang ke Indonesia gitu ya. Jangan sampai mudik Lebarannya nggak boleh, tapi turis asing malah dipersilahkan datang ke Indonesia. Tentu itu satu hal yang sangat tidak masuk akal gitu ya. Ada COVID-19 dan memang kita sangat berduka dengan wafatnya para ulama kita. Banyak sekali ulama yang wafat dalam laporan daripada Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah, yang wafat dari kalangan NU saja tidak kurang dari 400 ulama selama COVID-19 ini. Di Jakarta Selatan, ulama-ulama kita juga banyak yang wafat. Dan demikian juga di ormas keagamaan yang lainnya, di Muhammadiyah, di DDI, di Persis, di Al-Irsyad. Para habaib kita banyak yang wafat, termasuk tentu saja Sayyiduna Al-Walid Al-Habib, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghaf, beliau sudah mendahului kita. Syekh Ali Jabir mendahului kita. Jadi begitu banyak yang kemudian sudah wafat daripada para ulama dan para habaib kita karena COVID-19. Nah, tentu saja mungkin juga jamaah kita banyak yang sudah wafat, ada yang wafat. Mungkin juga keluarga kita ada yang wafat. Karenanya menjadi amat sangat penting betul malam hari ini doa kita diantaranya adalah agar kita betul-betul sebagaimana yang Rasul ajarkan untuk memohon dijauhkan dari Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Itu juga bagian yang perlu kita mintakan supaya umat ini diselamatkan oleh Allah dari corona, supaya para ulama kita diselamatkan oleh Allah dari corona, supaya para habaib kita, para tokoh-tokoh kita, para pimpinan kita diselamatkan dari corona, supaya mereka bisa
melanjutkan seluruh amal soleh taklim daripada para ulama kita, para habaib kita yang telah mendahului kita. Termasuk juga agar bangsa Indonesia selamat daripada corona. Sebab kalau kemudian ulama banyak yang wafat dan kemudian tidak ada pelanjutnya, dan bahkan di Indonesia banyak yang kemudian meninggal karena corona, tentu akan menghadirkan masalah bagi generasi yang akan. Karena memang sangat penting, dan itu yang kami lakukan di DPR juga, mengingatkan kepada Kementerian Agama, mengingatkan kepada Basnas, agar mempunyai program juga untuk mempersiapkan kader ulama, pada kader para habaib, dan lain sebagainya. Yang juga perlu kita doakan, jamaah dirahmati Allah SWT, sudah begitu pun, ya, sebagian ulama kita, sebagian habaib juga masih mendapatkan musibah. Habib Rizik Syihab masih ditahan, dan beberapa pimpinan HFI juga masih ditahan. Tentu kita juga mendoakan kepada Allah SWT agar Allah segera mengangkat musibah ini, bebaskan beliau dari fitnah, bebaskan ulama-ulama kita dari fitnah, supaya kemudian adalah maslahat dan barokah bagi umat dan bagi bangsa Indonesia kita sendiri. Karena jelas kalau seperti Habib Rizik Syihab, beliau menegaskan tentang posisi beliau yang menolak ISIS, menolak kekerasan, beliau tidak setuju dengan terorisme, dan beliau menegaskan NKRI adalah negara kita, beliau tidak anti pada NKRI, dan seterusnya. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan doa pada malam hari ini, Allah juga membebaskan beliau, mengangkat musibah dari beliau dan para ulama-ulama kita yang lain, dan kemudian memberikan hidayah para penegak hukum di Indonesia untuk bisa menegakkan hukum dengan sebenarnya dan juga dengan seadil-adilnya. Kita juga mohon doa kepada Allah, kita juga memanjatkan doa kepada Allah SWT agar umat Islam dan bangsa ini dijauhkan dari fitnah yang namanya adu domba, yang namanya terorisme, yang namanya radikalisme. Mereka-mereka yang kemudian masih terbawa dengan ideologi yang radikalisme, terorisme, mudah-mudahan segera kemudian pun juga mendapatkan hidayah dari Allah untuk kemudian mengkoreksi pemahaman mereka itu, untuk kembali pada Islam yang benar yang diajarkan dari Rasulullah, diajarkan oleh para ulama-ulama kita, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, yang dari maknanya saja menghadirkan ungkapan yang sangat luar biasa. Ahlus Sunnah artinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan radikalisme, terorisme, atau sebaliknya mengajarkan menjadi umat yang lemah, menjadi umat yang terjajah, menjadi umat yang fuqara dan masakin. Tapi Rasulullah mengajarkan agar umatnya menjadi umat yang kuat. Dan dengan umat itu bukan untuk menghadirkan kezaliman, bukan untuk menghadirkan arogansi, apalagi terorisme, tapi untuk menghadirkan rahmatan lil alamin, menghadirkan umat yang khairu ummah, yang menghadirkan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar tidak dengan cara yang mungkar, supaya dengan cara itu makna daripada Islam yang artinya adalah tunduk patuh pada Allah SWT, tapi menghadirkan kedamaian dan menghadirkan perdamaian. Kita juga perlu memohonkan kepada Allah SWT agar kita semuanya, termasuk bangsa Indonesia, akan segera bertemu dengan Ramadan ini, dikuatkan supaya kita betul-betul dengan malam nisfu Sya'ban ini, kita semakin memperbanyak bekal menuju pada Ramadan. Dengan selama bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri, karena Rasulullah mengingatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan. Kita sudah sampai kepada pertengahan Sya'ban. Dan malam hari ini kita bermunajat, memohon kepada Allah SWT, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, menghadirkan kemaslahatan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi guru-guru kita, para habaib kita, ulama-ulama kita, bagi bangsa kita, bagi umat kita, bagi semuanya, supaya ketika kita nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah mempunyai kesiapan yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan menjadi bulan Al-Quran. Bulan yang betul-betul akan mengantarkan hadirnya manusia-manusia yang bertakwa. Kalau manusia bertakwa hadir, maka akan muncullah manusia yang unggulan, manusia yang terhormat. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan demikian maka persiapan pada malam hari ini menjadi semakin bermakna. Kalau kita artikan bahwa ini juga cara Rasulullah SAW agar umatnya betul-betul semakin siap untuk bertemu dengan tamu agung yang bernama bulan Ramadan. Ini pun juga perlu kita mintakan kepada Allah SWT agar pada malam hari ini yang kita lakukan adalah bagian daripada tarhib kita kepada Ramadan. Bagian daripada kita mempersiapkan diri, mempersiapkan spiritualitas kita, mempersiapkan ilmu kita, mempersiapkan amalan kita, mempersiapkan kebersamaan kita untuk nanti bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan bulan yang penuh dengan
berkah dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semuanya dibebaskan dari api neraka dan karenanya dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam konteks kita umat Islam yang ada di Indonesia dan kita berada di bulan Syaban, kemudian akan bulan Ramadan, tadi di depan saya sampaikan banyak masalah yang masih mendera bangsa kita, umat kita, baik yang terkait dengan masalah COVID-19, termasuk juga yang terkait dengan masalah bom dan terorisme yang sekarang ini begitu luar biasa, amat sangat menyedihkan, dan kita semuanya menolak dan tidak menyetujui dan mengutukinya. Tapi yang kemudian menurut saya juga sangat dipentingkan untuk kita mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar umat betul-betul terbebaskan dari akibat daripada COVID-19. Salah satu di antaranya adalah adanya kefakiran. Karena dengan COVID-19 ini juga terjadilah begitu banyak yang PHK, atau usahanya menjadi tutup, atau kemudian bekerjanya menjadi dikurangi waktunya, sehingga kemudian gajinya juga berkurang. Sementara dari pemerintah bantuan juga tidak bisa mencukupi untuk semuanya, bahkan sebagiannya malah dihapuskan. Tentu karenanya kita mohon pada Allah untuk dilindungi juga, dijauhkan dari segala bentuk kefakiran. Karena kefakiran akan bisa mendekatkan kepada kekufuran, dan apalagi bila kemudian akibat dari kefakiran mungkin ada yang kemudian menjual dirinya untuk kemudian akidahnya menjadi tergadaikan gitu ya. Ada akal sehatnya tergadaikan, kemudian mudah terprovokasi, menghadirkan terorisme. Kita memohon kepada Allah untuk dilindungi, dijauhkan dari segala bentuk kefakiran supaya tidak menuju kepada kekufuran. Yang nomor dua tentu juga kefakiran dalam konteks belajar. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari COVID-19 ini, sekarang sekolah kita, sekolah anak-anak kita sebagian besar, atau bahkan ya kalau tidak dikatakan seluruhnya, dilakukan melalui daring. Tidak lagi tatap muka, karena memang kondisi-kondisi yang masih sangat berat. Beberapa tadi terinformasikan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Di Bandung juga demikian, sehingga kemudian beberapa sekolah ditutup lagi. Karena memang COVID-19 real memang masih menyebar. Karena kondisinya semacam ini, tentu kita tidak ingin anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi lost generation, menjadi generasi yang hilang akibat dari belajar mereka yang tidak baik, belajar mereka yang tidak berkualitas karena belajar melalui jalur daring. Nah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, anak didik kita terbebaskan dari kefakiran ilmu, dari kefakiran adab, dari kefakiran moral, dari kefakiran sopan santun, supaya mereka kemudian sekalipun dalam kondisi COVID-19 justru tertantang untuk menjadi manusia-manusia unggulan, menghadirkan temuan-temuan yang unggulan, menghadirkan vaksin-vaksin yang unggulan, karena itu sesungguhnya semuanya serba terbuka. Yang menemukan BioNTech dan Pfizer yang menjadi vaksin unggulan ini adalah dua orang ahli dalam bidang vaksin keturunan daripada Turki, keduanya adalah Muslim dan Muslimah. Subhanallah. Jadi kita memohon kepada Allah melalui malam nisfu Sya'ban ini agar diijabahi doa kita, yaitu diantaranya adalah agar anak-anak kita terbebas daripada kefakiran ilmu, kefakiran adab, kefakiran intelektualisme, kefakiran semangat untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang berkualitas untuk bangsanya, untuk negara, menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah yang sekarang ini sedang terjadi. Terakhir, tentu juga kita mohon pada Allah akibat dari COVID-19 ini juga yang terjadi adalah selain kefakiran ekonomi, kefakiran ilmu, juga kefakiran moral. Karena dalam kondisi COVID-19 ini ternyata banyak sekali kejadian-kejadian kejahatan di dalam rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga, termasuk juga terjadinya kekerasan terkait dengan masalah seksual maupun seksualitas. Banyak sekali informasi bagaimana kemudian terjadi penangkapan terhadap prostitusi, penangkapan terhadap pedofilia, kejahatan terhadap anak-anak. Ini semuanya justru terjadi ketika COVID-19. Ada anak membunuh orang tuanya, ada orang bapak membunuh istrinya, istri membunuh anaknya. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadinya justru pada COVID-19 yang mestinya umat atau warga bangsa semakin dekat kepada Allah, semakin takor kepada Allah. Tapi yang terjadi justru musibah-musibah yang demikian luar biasa, menandakan tentang hilangnya akhlak, hilangnya moral, hilangnya rasa malu. Karenanya doa kita pun juga agar Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kita semuanya dari kefakiran moral, kefakiran etika, kefakiran adab,
supaya kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang beradab, yang bermoral, yang berakhlak. Supaya dengan cara itu selamatlah kita, selamatlah keluarga kita, selamatlah masyarakat kita, selamatlah generasi kita yang akan datang. Supaya dengan cara itu maka kita akan bersama-sama dengan dijauhkan dari kefakiran ilmu, kefakiran ekonomi, kefakiran akhlak, supaya kita dengan diijabahi doa kita oleh Allah SWT semakin percaya diri menyambut tamu agung bulan Ramadan, supaya kemudian kita oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang kemudian melanjutkan peran daripada para ulama-ulama kita yang memerdekakan di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya, Muhammad Nasir dan lain sebagainya, supaya Indonesia ini bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dalam bentuk yang baik, bahkan lebih baik, menjadi negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah doa kita pada malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah mengijabahi, dan mudah-mudahan berkahnya adalah kepada Ustaz Madani dan keluarga besarnya, kepada kita semuanya hadir pada malam hari ini, dan kepada bangsa Indonesia. Yang kita doakan untuk segala kebaikan, dan dijauhkan dari segala fitnah dan musibah, termasuk para habaib kita, termasuk para ulama-ulama kita, dan kepada seluruh umat Islam, seluruh umat manusia yang ada di Indonesia yang kita. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum amalakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.